Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada suatu ketika memanggil salah seorang sahabat yang ketika itu sahabat ini adalah seorang ahlul Quran, orang yang cinta Quran, orang yang paham Quran, orang yang menghafal Quran dan membaca Quran. Ya Abal Munzir, Rasulullah ketika itu memanggil, atadri ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka a'dham. Kata Rasulullah, ya Abal Munzir, atadri ayatin min kitabillahi ma'aka a'dham. Tahukah kamu tentang sebuah ayat min kitabillah di dalam Al-Quran, ma'aka a'dham, yang paling mulia. Jadi seluruh ayat di dalam Al-Quran itu mulia. Tapi ada yang paling mulia. Makanya Rasulullah ketika itu bertanya, atadri, apakah engkau tahu ayu ayatin, sebuah ayat min kitabillah di dalam Al-Quran, ma'aka a'dham, yang paling mulia. Maka ketika itu Abul Munzir menjawab, qala qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya a'lam, itu lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah ketika itu kembali bertanya, ya Aba Munzir, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka azam. Tahu nggak ayat di dalam Al-Quran yang paling mulia? Kembali dijawab ketika itu, Allahu rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ini adalah salah satu tawaduknya seorang murid ketika ditanya oleh seorang guru. Tidak ingin memberikan jawaban ketika itu cepat-cepat, sehingga dia mengatakan Allahu rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Jelas ketika itu. Akan tetapi Rasulullah ketika itu menginginkan pertanyaan ini dijawab oleh sahabatnya tersebut, sehingga Rasulullah kemudian kembali mengatakan, ya Abal Munzir, atadri ayati min kitabillahi ma'aka a'zam. Tahu nggak ayat tentang sebuah ayat di dalam Al-Quran yang paling mulia? Seluruh ayat Al-Quran itu mulia, tapi ini yang paling mulia. Kultu, maka ketika itu dia menjawab, lafaz ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yaitu surat Al-Baqarah ayat 255. Setelah mendengar jawaban dari sahabat ini tadi, dan Rasul ingin memang jawaban itu keluar dari sahabatnya ketika ditanya, qala fadaraba fi sadri.
Rasulullah kemudian menepuk dadanya. Tepuk dadanya ketika itu sama Rasul. Waqala kemudian bersabda, wallahi liyahnikal ilmu Abal Munzir. Demi Allah, selamat berbahagialah atas ilmu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam hatimu. Jawabannya pas sesuai dengan yang diinginkan oleh Rasulullah. Makanya Rasulullah ucapkan selamat sebagai bentuk apresiasi atas jawaban tersebut. Ini jawaban yang aku inginkan. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat ini, surat Al-Baqarah ayat 255, atau yang biasa kita dengar, kita sebut dengan ayatul kursi. Ayat kursi. Nggak asing sama kita. Kenapa ayat ini menjadi ayat yang paling mulia min kitabillah di dalam Al-Quran di antara ayat-ayat yang lainnya? Maka para ulama membahas karena ayat ini berbicara tentang tauhid. Ayat ini berbicara tentang tauhid. Tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Maka sesuai dengan judul kita, alasan kenapa Allah itu berhak disembah, maka di dalam ayat ini jawabannya ini. Nah, lafadz ayat surat Al-Baqarah ayat 255 atau ayat kursi ini, Allahu la ilaha illa huwa. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala la ilaha illa huwa, tiada yang hak, la ma'buda bihaqqi illallah, tiada yang hak, tiada yang benar untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sesembahan itu tadi banyak, tetapi sesembahan yang paling berhak disembah, dan memang itulah hakikat Tuhan yang sejatinya, pemilik alam semesta ini, hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini berbicara tentang tauhid. Lalu apa? Huwa al-hayyu. Dia punya sifat al-hayyu, maha hidup. Ini adalah sebuah kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hayyu, maha hidup. Jadi kalau mau jadi Tuhan itu tadi, kalau dia bakal mati, itu bukan Tuhan. Cuman ngaku-ngaku Tuhan bisa. Sebagaimana Fir'aun, tatkala sudah berdiri di atas sebuah bangunan yang paling tinggi, piramid, merasa ketika itu nggak ada lagi nih bangunan yang tinggi, seluruhnya di bawahnya. Merasa congkak, merasa sombong, sampai mengatakan, ana rabbukumul a'la. Saya loh Tuhan kamu yang paling tinggi. Kalau mengaku-ngaku Tuhan bisa, tapi ternyata Fir'aun mati. Padahal sifat dari Tuhan itu tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan al-hayyu, maha hidup. Kalau maha hidup ini gak bakal mati-mati. Bahkan oleh penyakit, oleh ketuaan, oleh apapun ketika itu. Ini sifat kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
yang menjadikan sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala itu berhak disembah, Al-Hayyu, Maha hidup. Maka ketika ada makhluk yang mati ketika itu, maka dia bukanlah Tuhan. Kemudian Al-Qayyum, lagi terus-menerus dalam kesibukan itu mengurus makhluknya. Tatkala ada orang yang berdoa, misalnya di Kota Rengat ini, di Masjid Jami ini, dalam waktu maghrib ini, di masjid yang lain masih dalam lingkaran Kota Rengat ini, ada juga yang berdoa. Di masjid yang lain adalah juga yang berdoa. Di setiap masjid dalam Kota Rengat ini, dalam waktu yang bersamaan, orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah itu tahu. Bahkan jangankan Kota Rengat ini, seluruh permukaan bumi ini, tatkala kita melantunkan doa di waktu yang bersamaan, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna juga. Jadi kalau Fir'aun cuma mengaku Tuhan hanya di Mesir ketika itu, di tempat lain bukan gitu, bukan penguasanya ketika itu, maka bukan Tuhan. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. La ta'khuduhu sinah. Tidak dihinggapi rasa kantuk. Karena orang kalau mengantuk itu, ya bisa jadi kalau pas kajian ngantuk gitu ya. Karena kondisi yang capek, habis aktivitas, kegiatan di siang hari yang padat, badan ini menjadi lelah sehingga butuh yang namanya istirahat ngantuk ketika itu. Bisa juga mungkin karena kekenyangan gitu ya. Atau karena digoda sama setan. Kalau di luar majelis ilmu saya nggak ngantuk Pak Ustadz. Tapi kok tiba-tiba kalau pas kajian itu, apalagi kalau pas sholat Jumat itu, kantuknya sungguh luar biasa gitu ya. Karena bergantungan ketika itu setan-setan di pelupuk mata kita. La ta'khudhuhu sinah, tidak dihinggapi rasa kantuk. Ini juga kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak ngantuk. Jadi kalau Fir'aun mengaku sebagai Tuhan tapi ketika itu ngantuk, ini bukan Tuhan karena ngantuk ketika itu. Nggak bisa mengurus makhluknya. Kemudian wala naum, tidak tidur. Ngantuk saja tidak, apalagi tidur. Gak ada cerita tidur. Ini manusia ada gak yang gak tidur seumur hidupnya? Mungkin sehari dua hari mampu ya, tapi itu pun udah hitam di bawah matanya ini, menahan kantuk gak tidur itu. Karena kalau dia sempat tertidur, maka ketika itu dia dalam kondisi tubuhnya itu gak sadarkan diri. Nggak tahu aktivitas orang, nggak tahu semut lewat, jangkrik lewat, kita nggak tahu dalam kondisi tidur. Apa yang terjadi ketika kita tidur itu kita nggak tahu. Kok bisa tahu ya, paling baca berita di siang harinya. Oh malam tadi ada kecelakaan di jalan tol ini. Oh malam tadi ada kebakaran di sini. Kalau dalam kondisi tidur nggak tahu. Ini kalau ada Tuhan punya sifat tidur, bagaimana dia mengurus makhluknya ketika itu. Dan ini juga salah satu kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak dihinggapi rasa kantuk, apalagi tidur. Jadi tatkala seorang hambanya itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kapan waktunya? 24 jam doa kita didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak tidur.
Dan tatkala kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari, karena orang banyak melakukan maksiat itu biasanya malam, karena malam nggak terlihat biasanya. Maka Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui hambanya yang maksiat, hambanya yang menangis, sujud, berdoa di malam hari. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Wala naum, Allah tidak tidur, gitu ya. Jadi kalau kita butuh tidur, maka jangan ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Fir'aun ini masih tidur dia, tatkala capek. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, dan miliknya lah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Sehingga tidak ada sehelai daun pun yang jatuh ke atas permukaan bumi ini melainkan Allah Subhanahu wa taala tahu. Gitu ya. Makanya salah satu sifat di akhirat nanti ya, ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat potret diri kita sendiri, kita akan melihat video kita sendiri tatkala kamu berbuat dosa enggak waktu ini. Pernah nggak melakukan kemaksiatan? Nggak pernah ya Allah, nggak pernah, saya orangnya baik. Itu mulut kita bisa berdusta, tapi tatkala dilihatkan ketika itu kejadian tersebut diulang kembali, direkam ketika itu dilihatkan, dipertontonkan kepada kita, maka di saat itulah wajah manusia tertunduk, malu ternyata, oh iya ini saya. Makanya kalau sekarang di bumi ini ya, di atas dunia ini, orang bisa saja, kamu kayaknya pelakunya. Bukan saya. Baju kan, yang pakai baju seperti itu banyak. Yang pakai motor seperti itu banyak. Yang pakai helm seperti itu banyak. Tapi bukan saya pelakunya. Bisa saja ketika itu orang mulutnya berdusta. Nah ini. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Man dalladzi yasfa'u indahu illa bi'izni. Dan tidak ada seorang pun yang mampu memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala illa bi'idni, kecuali dengan izin Allah. Para penghafal Quran bisa memberikan syafaat kepada keluarganya itu atas izin Allah. Orang soleh bisa memberikan syafaat kepada temannya itu atas izin Allah. Nabi Muhammad SAW bisa memberikan syafaat kepada umatnya itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiada yang mampu memberikan syafaat atas izin kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayatnya berbicara tentang ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Salah satu sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala ketika itu juga ilmunya mengetahui yang sudah terjadi berlalu dalam waktu yang lama dan juga yang akan datang. Jadi kalau dia hanya tahu sehari dua hari, kayaknya melihat cuaca ini hujan ini belum Tuhan. Allah Subhanahu wa taala bahkan ketika diciptakan seorang hamba, Allah sudah tahu ini hamba ini masuk surga atau masuk neraka. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Wa la yuhitu bi syai'in min ilmihi. Dan juga ketika itu Allah Subhanahu wa taala selain mengetahui apa yang ada di depan dan belakang mereka, Allah Subhanahu wa taala itu orang-orang tidak mengetahui sesuatu apapun dari ilmunya. Illa bimasya, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu yang kita miliki sekarang ini
hebatnya kita ini, ahli mungkin di salah satu bidang atau profesi atau ilmu apapun, itu atas kehendak Allah. Allah yang menjadikan kita itu tadi berilmu. Karena apa? Kita menempuh kiat-kiat usaha untuk mendapatkan ilmu tadi. Dengan belajar, dengan menghafal, dengan riset, mencari tahu ketika itu. Tuh kita tempuh jalan itu tadi, maka Allah berikan ilmu itu tadi. Namun tatkala kita sudah berusaha maksimal, kalau Allah belum menakdirkan kita untuk menguasai ilmu tersebut, maka kita tidak akan mampu. Makanya jangan sombong kalau punya ilmu. Atau ketika kita menuntut ilmu tadi, sertakanlah doa di dalamnya untuk kita dipahamkan akan ilmu tersebut kepada Allah, dan supaya ilmu ini ya Allah menjadi bermanfaat. Jadi tambahnya ilmu itu tadi adalah menjadikan tambahnya dekat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki kursi, yang maksudnya di sini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi langit dan bumi. Jadi Allah itu adalah zat yang dimuliakan, zat yang dihormati ketika di dunia dan juga di langit sana. Jadi bukan hanya penguasa dunia, tapi juga penguasa bumi dan langit. Makanya di dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, pemilik hari kebangkitan. Yang dimana ketika itu seluruh makhluk mati, seluruh makhluk ketika itu tidak bernapas, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala maha hidup. Selanjutnya, wala ya'uduhu hibzuhuma, dan dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Jadi Allah itu, langit dan bumi ini diurus, diketahui, itu Allah nggak merasa berat kayak kita gitu. Kita ini kalau punya satu pekerjaan, dua pekerjaan, kita udah kecapean kadang, apalagi 3 pekerjaan. Tapi Allah tidak merasa berat, tidak merasa kesusahan. Karena sifat kalau merasa susah, merasa capek, merasa berat, itu makhluk yang punya sifat seperti itu. Tapi kalau Khalik tak merasa capek, tak merasa susah, tak merasa sulit. Ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu punya sifat-sifat kesempurnaan tersebut, sehingga di awal tadi mengatakan Allahu la ilaha illa huwa, tiada yang berhak disembah melainkan hanya Allah saja, atas dasar kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian ditutup wa huwal aliyul azim, dan dialah yang maha tinggi lagi maha agung. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka disebutlah ayat kursi ini oleh Imam An-Nawawi dan juga para ulama mengatakan bahwa kenapa dia menjadi ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran, karena di dalam ayat tersebut berbicara dan membahas tentang nama dan sifat Allah yang penting, yaitu sifat ilahiyah. Kemudian tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Hayyum, yang maha hidup. Kemudian sifat ilmu, sifat kerajaan, sifat kekuasaan, itulah nama dan sifat-sifat yang disebutkan di dalam ayat tersebut. Sehingga ketika Rasulullah bertanya kepada Abul Munzir ketika itu, bahwa ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran yaitu adalah ayat kursi. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu apa keutamaan bagi orang yang mengamalkan membaca ayat kursi? Yang pertama, dari hadis riwayat Imam Al-Hakim,
Ida qara'taha ghudwatan ajirat minna hatta tamsiya. Siapa yang membacanya ghudwatan ketika di pagi hari, ajirat minna hatta tumsi, maka ketika itu dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai gangguan hingga petang hari. Siapa yang membaca di pagi hari, maka akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sore hari. Wa idza qara'atha hina tumsi ujirat minna hatta tusbiha. Kalau dia baca mulai dari sore hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan perlindungan kepada dia hingga pagi hari. Jadi pagi kita baca dilindungi sampai sore. Sorenya lagi kita mulai baca, kemudian kita diberikan perlindungan sampai pagi. Maka ketika pagi dan petang kita membiasakan melazimi membaca ayat kursi ini tadi, maka tentu dalam waktu 24 jam itu kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ternyata ayat kursi ini itu menjadi benteng perlindungan dari setan. Berdasarkan sebuah hadis yang panjang yang mengisahkan ketika itu Abu Hurairah tatkala ditugasi untuk menjaga zakat fitri ketika itu di malam hari bulan Ramadan, maka dia jagalah karena disuruh menjaga ini. Siapa tahu nanti ada yang curi, ada yang maling. Datanglah ketika itu orang tua. Nampak bayang-bayang ketika itu sama Abu Hurairah ada yang ngambil ini. Ditangkap ketika itu, rupanya ternyata orang tua. Apa yang kamu lakukan? Ini kamu salah, ini kamu mencuri. Maafkan saya terpaksa. Keluarga saya nggak makan, anak saya nggak makan, maka saya terpaksa mencuri. Ya udahlah, kalau kamu terpaksa, saya juga kasihan melihat kamu. Besok jangan diulangi lagi ya. Ya, besok saya janji nggak akan ulangi lagi. Pergilah dia. Di pagi hari ketemu dengan Rasulullah. Kenapa kamu lepaskan tawananmu yang malam tadi? Rasul tahu ya dari wahyu. Dia nangis-nangis ya Rasul. Dia terpaksa melakukan itu. Sesungguhnya dia itu seorang pendusta. Malam nanti dia datang lagi. Masa sih Rasul kok tega kali ngomongnya? Itu orang udah nangis-nangis, orang tua. Tapi Rasul nggak mungkin bohong. Rasul nggak mungkin bohong. Maka ketika itu malam kedua dijaga, nampak lagi betul ternyata di tengah malam ada bayang-bayang, tangkap yang kedua kali. Ternyata orangnya sama. Kenapa kamu mencuri? Aduh, terpaksa. Kalau enggak mau, saya malu-malu begini mencuri, mending saya kerja. Tapi kamu udah janji nggak kembali lagi. Ya itulah, karena saya terpaksa, ini saya balik lagi. Tapi saya kali ini betul-betul janji. Sumpahlah. Nah, gitulah orang sekarang kan. Biar orang percaya, sumpah deh. Nah, gitu kan. Ada materai tanda tangan loh. Saya tak akan curi uang rakyat lagi. Nah, gitu sekarang kan. Saya tak mau lagi mencuri ini. Kali ini aja, maafkan saya, ampunkan saya, lepaskan saya. Oke. Kali ini saya berikan pengampunan. Tapi kalau kamu buat lagi, tak kasih ampun loh. Siap. Lepaskan sama Abu Hurairah. Siang hari ketemu Rasul lagi. Kok malah dilepaskan lagi? Kasihan ya Rasul. Abu Hurairah ini orang yang tak tegaan melihat orang yang dalam keadaan susah. Dia udah tua, dia janji pokoknya sambil nangis-nangis. Saya lihat kesungguhan di matanya. Betul-betul dia nggak akan mengulangi perbuatannya. Tapi kalau dia ngulangi juga, malam ini saya tangkap Rasul. Maka ketika itu kata Rasulullah, sesungguhnya dia itu seorang pendusta. Malam ini dia akan hadir lagi. Mencuri lagi. Masa iya sih Rasul? Tapi Rasul nggak mungkin
bohong. Ya udahlah, malam ini jaga sambil emosi ketika itu. Udah 2 kali saya ditipu ini. Pokoknya kalau 3 kali ini saya tangkap mau nangis-nangis itu. Nah, itu ya. Menyala-nyala dia berampun-ampun, sujud-sujud tak ada ampun. Bangun ketika itu jaga-jaga, ternyata iya, nampak bayang-bayang. Oh, udahlah emosi. Tangkap, ampun-ampun, tak ada ampun-ampun. Saya terpaksa, nggak ada, kamu seorang pendusta, bohong kamu ini. Udah 2 kali sampai 3 kali kamu menipu saya, nggak datang lagi, nggak datang. Kamu tetap juga datang, mencuri juga lagi. Pokoknya saya akan adukan kamu ke hakim biar dilihat sama semua masyarakat bahwa kamu mencuri. Maka ketika itu, tolonglah lepaskan saya. Saya akan kasih tahu sebuah rahasia. Ini ya. Saya akan kasih tahu sebuah rahasia. Itu biasanya musuh ya. Itu nggak akan bongkar rahasia. Karena pasti kalah kalau bongkar rahasia, apalagi strategi perang dikasih tahu misalnya. Ini kita musuh ini. Kasih tahu pula rahasia kekuatan ketika itu. Maka ketika itu, apa rahasia kamu? Emang kamu punya apa? Kalau kamu membaca salah satu surat di dalam surat Al-Baqarah, ayat di dalam surah Al-Baqarah, yaitu Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 255 ini, ayat kursi. Sebelum tidur, kamu baca ini ayat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan malaikat untuk menjaga kamu sampai kamu di pagi hari. Nggak akan ada tuh setan yang berani mengganggu kamu. Betul apa tidak ini gitu ya? Tapi dia udah 3 kali itu membohongi saya. Ya udahlah, karena kamu sudah kasih saya rahasia gitu kan, lepaskan ketika itu. Pagi harinya, sebelum Rasulullah bertanya, Abu Hurairah duluan ketika itu kan udah malu nih. Ya Rasul, malam tadi terpaksalah saya lepaskan. Emang dia ngapa? Dia bongkar rahasia. Apa rahasianya? Menyebutkan tentang keutamaan ayat kursi. Kalau dibaca sebelum tidur, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus malaikatnya untuk menjaga orang yang tidur ini tadi sampai pagi hari. Setan tidak akan berani mengganggu. Apa kata Rasulullah? Benar yang dia katakan, walaupun dia seorang pendusta. Jadi dilegitimitas oleh Rasul ketika itu betul. Nah, gitu ya. Walaupun dia seorang pendusta. Maka keutamaan ayat kursi itu ketika dibaca sebelum tidur, maka menjadi benteng perlindungan dari setan. Makanya ketika kita berada di tempat yang belum kita ketahui atau tempat asing, atau mungkin diri kita sendiri yang mungkin ada gangguan-gangguan, kalau bisa jangan minta diruqyah dulu. Baca nih zikir-zikir ruqyah mandiri dulu ketika itu. Karena itu lebih kuat efeknya lagi dari diri kita sendiri. Gitu ya. Jadi salah satunya ayat kursi ini. Kemudian yang ketiga, berdasarkan hadis dari Imam Nasai, man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli shalah maktubah. Barang siapa yang melazimi membaca ayat kursi fi duburi kulli shalah di setiap selesai salat al-maktubah, salat wajib, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut. Maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk ke dalam surga kecuali kematian. Maksudnya apa? Dijamin ketika itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk surga ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika meninggal dunia. Nah, ini ya luar biasa untuk membaca surat kursi, ayat kursi, surat Al-Baqarah. Masih berapa menit lagi nih? Ada 3 menit lagi ya? Ada. Nah, kemudian keutamaan selanjutnya yaitu adalah
ayat pembakar setan. Oh, ini luar biasa ya. Orang-orang ruqyah itu ini ayat pembakar setan. Ini berdasarkan dari kisah di dalam Al-Qur'an yang menceritakan ketika itu ada seorang pedagang yang sudah kemalaman hari ketika itu berdagang sampai nggak bisa pulang, penuh tempat penginapan ketika itu, tempat-tempat penginapan ketika itu penuh, hotel-hotel gitu ya, dulu tempat penginapan, tapi yang biasa dia tinggali ketika itu penuh, dia seorang pedagang dari luar, maka cari-cari tempat, temulah sebuah rumah ketika itu, rumah kosong yang sudah lama tidak dihuni. Lalu tanya sama pemiliknya, ini rumahnya kosong toh? Iya. Bolehlah saya nginap 1 malam saja di sana? Kalau bisa jangan. Kenapa? Rumah itu ada penunggunya, angker. Gak apa-apalah, daripada ini barang saya tak bisa masuk, nanti malah dicuri, dimaling sama orang di malam hari kalau saya taruh di jalan. Ya udah, kalau memang kamu sudah menerima resikonya, kamu saya kasih tahu, sudah tahu tapi masih tetap, ya udah nggak apa-apa, silakan. Maka ketika itu masuk ke dalam rumah itu ya, dibersihkan, kemudian dia malam hari sholat, kemudian tidur di kamar. Nah kemudian ketika tengah malam, dari sore itu ya sampai malam itu tadi, itu nggak ada apa-apa. Ketika malam hari itu pintu kamarnya terbuka. Dia bangun, kok ada yang buka gitu, ditutup lagi. Terbangun, terbuka lagi pintu itu. Ini padahal udah ditutup kuat gitu ya. Sampai 3 kali ketika itu, ini siapa ini gitu kan. Maka ketika itu malam harinya terdengar ketika itu suara dan bayangan di balik dapurnya itu. Ketawa besar. Takutlah ketika itu dia. Kemudian dia pergi ke arah dapur itu, melihat bola api ya. Bola api ketika itu, api. Kemudian laki-laki ini, waduh, bergantung, minta tolong, nggak tahu, ini udah dikasih tahu tadi sama pemiliknya, memang rumah ini ada penunggunya. Maka ketika itu dia teringat bergantung hanya kepada Allah. Dia baca ayat kursi, walaupun ketika itu dia belum tahu nih manfaat ayat kursi. Dia baca ayat kursi, itu api itu tadi itu juga ikut membaca ayat kursi. Jin itu dibacanya dari awal ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, kata pemuda itu. Dia juga baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wala naum, la ta'khudhuhu sinatu wala naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Diikutinya sampai laki-laki itu juga udah takut, ini kok dia bisa baca ayat kursi juga gitu kan. Makanya peruqyah itu kadang juga dimainkan. Dia juga jago kadang. Bahkan dia lebih hafal ketika itu ya. Nah, maka sampai di lafaz wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Berhenti sampai situ, nggak mampu lagi ngikut ya. Maka ketika itu, setelah berhenti itu tadi, laki-laki tadi melihat api itu pun udah nggak ada lagi. Ya udahlah, ditutup. Kemudian lihat kiri kanan nggak ada orang, tutup pintu kamar. Setelah itu tidur pulas sampai pagi. Nah kemudian ketika di pagi harinya dia mencium bau kebakar gitu, bau angit apa itu, busuk, bau bekas terbakar. Dilihatnya di belakang dapurnya itu ada bekas terbakar. Kemudian muncul suara ketika itu, wahai hamba Allah, engkau telah membunuh sesosok makhluk yang sangat kuat, yaitu jin ifrit. Dengan apa saya membunuhnya? Cahaya itu kemudian mengatakan ayat kursi. Nah, itu luar biasa. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan
kita bisa melazimi ayat ini, kemudian mentadaburinya dan menjadikan ini rutinitas zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena manfaatnya yang banyak tadi. Mari kita tutup kajian kita dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 3 kali. Astaghfirullahalazim, 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 dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.